Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan mencoba mempresentasikan bagaimana kalau kemarin sebelumnya kita sudah belajar mengenai dasar-dasar perwakapan, terus juga rencana untuk perwakapan itu seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan secara singkat mengenai tata cara, penghimpunan wakaf ya, penghimpunan wakaf. Nah, seperti apa? Kita akan lihat slide-nya. Nah, penghimpunan wakaf pada kesempatan kali ini, kita akan lihat dulu ada sebuah kata-kata yang mesti kita tanamkan bahwasannya berwakaf itu mudah, nyaman, dan aman dengan pasifamal.id. Ini yang harus kita tanamkan ya. Lalu bagaimana sih cara ataupun proses daripada penghimpunan wakaf uang itu sendiri? Nah, proses daripada perhimpunan wakaf uang itu sendiri itu ada secara ininya ada beberapa macam ya. Yang pertama ada identifikasi media sosial. Kenapa harus diidentifikasi? Karena sejauh ini kita memiliki beribu-ribu kontak, misalkan ya ada beribu-ribu kontak atau beratus-ratus kontak di dalam handphone kita yang ada di phone book itu mungkin secara survei ya, secara survei bahwasannya di dalam kontak tersebut masih ada yang belum berwakaf. Bahkan nilai surveinya sendiri sampai mencapai 95% kalau kita survei secara detail gitu ya, kontak kita yang belum berwakaf. Lalu yang kedua adalah membina kelompok untuk basis wakif. Gitu. Kenapa ini harus dibina? Karena dengan pembinaan ini lebih cepat gitu ya, lebih cepat diharapkan lebih cepat dengan cara apa? Dengan cara memberikan informasi proyek maupun kepada para wakif ataupun informasi terkait wakaf lainnya sehingga apa? Sehingga diharapkan terjadi namanya revitasi ya atau pengulangan berwakaf dari para wakif yang berbasis kelompok. Lalu selanjutnya kunci suksesnya bagaimana sih kunci suksesnya? Nah, kunci suksesnya adalah selalu mengupdate atau memperbaharui informasi terkait perkembangan proyek, baik itu dari jumlah pengumpulan dana, maupun lainnya segala macam. Itu terus diupdate, terus diperbaharui. Lalu kita selalu mendiskusikan tentang dampaknya untuk wakaf ini bagaimana. Dan selanjutnya juga ajak sekeluarga atau misalkan ajak lingkungan terdekat kita untuk beramal jariah karena salah satu amalan yang dibawa untuk kita selamanya walaupun kita sudah meninggal dunia adalah amal jariah ini. Lalu yang selanjutnya kunci suksesnya adalah mengajak berwakaf ini dengan digital. Nah, makanya ada pasif amal.id. Di sana kita bisa mengajak secara digital, tidak perlu repot-repot, tidak perlu capek, tinggal sebar odo segala macam dan kita tinggal klik gitu loh. Jadi sesuai dengan tagline tadi, berwakaf itu aman, mudah dan nyaman. Berwakaf itu mudah, nyaman dan aman bersama pasif amal.id. Lalu tentu saja yang terakhir adalah ekspor potensi dari wakif ke wakif. Biasanya kalau misalkan sudah trust ya ataupun sudah percaya dari satu wakif itu sudah percaya kepada nazir, tentu saja akan memberikan informasi tanpa kita memberikan lagi. Jadi istilahnya dari mulut ke mulut gitu ya intinya. Lalu terakhir bagaimana untuk pembinaan
wakaf planner ataupun wakaf racing. Nah, pembinaan di sini ada menyiapkan program atau layanan digitalisasi wakaf, ya tentu saja melalui aplikasi namanya pasipamal.id. Di sana sudah lengkap baik itu tools-nya, baik itu player-nya segala macam itu disiapkan di sana. Lalu juga mengadakan diklat-diklat seperti yang diadakan ini diklat 220 jam gitu ya tentang perwakafan ataupun sosialisasi lainnya. Dan yang terakhir adalah untuk mempercepat daripada program ini, pihak kedua di dalam arti ini sebuah nazir itu merekrut untuk mitra ataupun inkubator nazir lain. Lalu kontribusinya gimana sih? Nah, kontribusi inkubator nazir ini seperti ini yang ada di tabel ya, para teman-teman ya. Jadi kontribusinya adalah kalau misalkan ada yang pra inkubator sama full inkubator. Di sana ada jumlah akun yang dimiliki, terus juga kelengkapan lainnya, berapa pesertanya, terus juga berapa waktunya, terus juga kontribusi daripada pra inkubator berapa, terus full inkubator berapa, dan yang terakhir adalah ujroh yang diterima oleh pra inkubator sama full inkubator. Lalu penghimpunan terakhir adalah penghimpunan wakaf. Uang terakhir adalah melalui wakaf tabaru atau tabaru wakaf. Nah, boleh tidak secara syar'i? Halal apa tidak? Nah, secara syar'i harus dilihat daripada akad-akad yang termuat di dalam sebuah perjanjian yang mengikat daripada tabaruk ini. Lalu juga berdasarkan daripada fatwa DSN MUI nomor 21 garis miring DSN LAIS atau strip MUI garis miring 10 garis miring 2021. Bunyinya bagaimana? Asuransi syariah adalah usaha yang saling mendukung atau saling melindungi dan tolong menolong. Jadi intinya adalah tolong menolong dan melindungi, maka ada ta'awun dan ta'awuni. Ta'awun sama tafakul ya. Takaful maksudnya seperti itu. Ini adalah dasarnya. Lalu apa sih fatwa, dasar-dasar yang membolehkan tentang tabaru wakaf ini? Ini ada di peraturan atau fatwa DSN MUI nomor sekian, nomor 98, nomor 53, nomor 81, nomor 106 terkait dengan fatwa DSN MUI yang khusus atau mengkhususkan diri kepada alur daripada tabaru wakaf. Nah, pengolahannya bagaimana? Pengolahan ketika ada seorang yang berwakaf melalui tabaru wakaf ini, dananya akan dikelola oleh LKSPWU sehingga nanti suatu saat jika si pemberi atau si wakif ini meninggal dunia, maka akan dikembalikan kepada wakif. Nah, hasil pengolahannya tentu saja disedekahkan. Maka si wakif juga yang sudah meninggal dunia ini akan menunaikan niatnya untuk berwakaf. Ini adalah skema daripada pengolahan secara singkat ya. Mungkin itu saja teman-teman, karena dibatasi waktu hanya 10 menit. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi. Kalaupun ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.